Yap, betul. Keren. Wis, ada gitar. Hehehe, anak musik juga nih, men. Anak musik. Dulu. Anak main band. genre apaan? Macam-macam sih, biasanya alternatif Ya. Alternatif. Oke. Jadi ini main ngerti soal teknik mesin, Yap. terus main musik juga. Backgroundnya apa sih sebetulnya nih Mas Idam nih? Kalau background kuliah dulu komunikasi, ilmu komunikasi. Komunikasi. Jurusan hubungan masyarakat. Humas ya? Humas. PR. PR. Oke. Tapi ujung-ujungnya bikin motor, Ujung-ujungnya mekanik. malah motor, mekanik. Mekanik. Tapi main musik juga. Musik juga. Wah, ini anak kreatif nih kayak gini nih. Banyak talentanya. Oke, siap. Iya. Oke, Bos. Jadi ini desain awalnya seperti apa nih kira-kira nih? Ini ya, ditunjukin aja ya. Jadi ini saya pakai program komputer, software, namanya Autodesk Inventor. Jadi Oke. di situ saya bikin keseluruhan dari desain motornya. Yang pasti sih pertama saya sketsa tangan dulu di kertas gitu. Langsung saya aplikasiin ke software ini, komputer 3 dimensi ini. Jadi awalnya memang dari kertas dulu ya? Ya, benar pasti. Dari pensil dulu Benar, ya, dicoret-coret segala macam. Iya, sudutnya, lebar bannya segala macam semua dari kertas dulu. Oke, Iya. sip. Terus selanjutnya? Selanjutnya kalau habis dari sini produksi gitu ya, saya langsung bikin frame dulu. Yang pasti pertama frame, saya potong-potong. Saya bilang tadi, saya beli dulu frame, beli besi, saya potong, saya bending, saya simpen di jig. Jig tuh jadi kayak untuk pola pengelasan supaya nggak bengkok kiri kanan gitu. Iya. Nah setelah frame itu jadi, dilas, tempel, copot, digabung sama yang lain, spare part yang lain, mesin, ban, depan belakang, stangnya, jok. Ada gambarnya nggak yang ketika mulai dimasukin satu-satu? Ini kan masih rangka banget nih. Misalnya udah dimasukin jok, udah dimasukin lampu, bodinya segala macam, ada nggak gambarnya? Kalau di 3D-nya sih ada apa sih ya? Ini gampang kok, tinggal dicopot-copotin aja. Ini bisa bisa dihilangin gitu ya. Oh iya. Nah kalau misalnya udah jadinya semuanya, Ini termasuk yang udah jadi. yang udah jadi dalam bentuk foto misalnya. Oh, fotonya ya, dibuka aja filenya bagaimana. Walaupun terkesan pendiam, Idam adalah sosok anak muda yang terus bergerak mewujudkan mimpi-mimpinya. Dan membuat perusahaan motor adalah mimpi besar Idam. Di kamarnya yang kecil, Idam memulai banyak hal dengan detail. Dari sekedar mencatat keinginan hingga membuat agenda untuk mewujudkan mimpi. Seperti meriset produk motor yang ingin dia ciptakan dan mendesain bentuk motor yang dibutuhkan konsumen. Mimpi-mimpi yang belum terwujud itu saat ini terkumpul dalam komputernya. Dia 160 cc yang tadi saya green dari depan frame-nya. Nah, jadi Mas Idam sendiri kan mendesain motor ini memang untuk anak-anak ya? Ya, Untuk anak-anak usia berapa sampai berapa? minimal usia 5 tahun, 7 tahun. 5-7 tahun ya? Sempat ada klien saya yang 5 tahun, mereka udah bisa bawa. Tapi kan yang namanya anak kecil justru Ya. konsekuensinya kalau bawa motor justru besar. kan? betul. Jadi ini dibuat dengan standar khususnya untuk anak-anak. Ya, Seperti jadi apa kira-kira standarnya? standarnya biasanya di bagian gear itu yang bahaya, saya bikin cover. Terus di bagian gear, Kecepatannya misalnya? kecepatannya yang 30 cc aja, karena 30 cc kan nggak terlalu cepet gitu ya. Dikasih juga rem yang pakem gitu, supaya tepat lah gitu pengeremannya, jadi supaya nggak membahayakan si anaknya gitu. Ini ngomong-ngomong nih ya, kenapa sih kok bisa kepikiran akhirnya bikin sepeda motor untuk anak-anak? Ini jangan-jangan waktu kecil pengen jadi pembalap nih, atau gimana nih? Sebenarnya nggak juga ya, nggak jadi pembalap. Akarnya sih hobi. Jadi saya dari kecil emang suka otomotif, mainan gitulah. Ke bawah ke besar, SMP, SMA, kuliah, saya main mobil, main motor-motoran, mainan kayak gitu-gitu segala macam. Dari situ saya harus pikir jangka panjang, saya juga harus nikmatin hidup gitu ya. Jadi istilahnya, saya harus ngambil sesuatu bisnis yang benar-benar saya suka gitu. Nah gitu, hobi lah. Kepikiran anak-anak, bisa kepikiran anak-anak? Kepikiran anak-anak sebenarnya itu secara nggak langsung seolah-olah jadi gitu ya. Tapi sebenarnya saya nyari bikin produk yang mudah dulu. Jadi saya bikin yang kecil-kecil dulu, karena gambaran besarnya tuh saya pengen bikin
perusahaan motor sebenarnya, perusahaan otomotif lah gitu. Oke. Jadi supaya nggak terlalu terkesan ambisius, saya bikin dulu yang kecil dulu. Oke, tapi yang barangnya udah ada di sini. Barang ada yang mana? bisa dilihat punya klien kali ya. Oh, ada yang ini? di, Yang ini ya? Iya betul ini. Coba lihat foto-fotonya bro. Iya. Wih, sedap. Kebetulan ini bapaknya dia pesan untuk anaknya. Oh gitu. Oke, ini barangnya di mana nih? Ini di Bintaro. Oh, ada di Bintaro nih? Iya, betul. Bisa nih kita nanti ke sana? Bisa, lihatnya? bisa banget. Nah, Boleh? boleh banget. Oke, udah siap? Siap. Kalau gitu kita berangkat aja ya? Oke, siap. Oke, pemirsa, kita akan ke Bintaro, kita akan lihat langsung barang yang sudah jadi. Kebetulan punya kliennya si Idam ini. Oke. Ya kan? Ya. Oke, cabut. Here we go. Jadi ini nih. Oh iya. Ada Mas Rito di sini. Oh iya. Halo Mas. Rolando. Iya, Rinto. oh Mas Rinto. Sidam, apa kabar? Wih, mantap. Jadi ini nih kerjaannya Mas Bro ya? Ya. Wih, canggih. Artor, ya nggak? Oke. Wih, Mas Rinto belinya udah lama nih Mas? Udah lumayan, hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun ya? Iya. Wah, tapi pertama kali tahu, dengar atau nggak dengar dari mana tuh Artor ini, Mas Rinto? Oh gitu. Pertama kali saya melihatnya sih di toko online. Toko online? Toko online, Oke, karena terus saya Mas Idam juga naruh posting-posting gambarnya dia cukup bagus. Dan Iya. ini memang basicnya hanya berupa frame aja dan saya suka. Begitu juga dia memakai mesin asli, tidak memakai baterai atau aki. Jadi Iya. memudahkan saya untuk perawatannya setelah saya beli. Dan mesin yang digunakan adalah mesin pemotong rumput. Pemotong rumput? Iya, Oh, iya. jadi seperti yang kita lihat tukang potong rumput yang kita lihat harian itu lagi potong rumput, yaitu mesin itu yang dipakai sehingga perawatan dan suku cadangnya mudah dicari. Oh gitu. Nah ini jagoannya ya? Ya ini Halo, tos dulu dong. Namanya Rafka ya? Rafka. Oke. Mas, dan akhirnya memutuskan untuk beli itu apakah karena suka motor atau pengen ngenalin sama si Rafka nih? ya yang pertama saya sendiri juga memang suka motor. Oh, suka motor. Yang kedua saya coba dia pertama kali kita main lah ke satu tempat, terus di sana itu ada penyewaan motor roda 2. Nah saya coba ternyata dia mau naik terus, nggak mau selesai. Oh gitu. Itu akhirnya pulang dari situ saya cari di toko online dan ketemulah ini Artor motor ini. Bocah lucu ini bernama Rafka Faras Pradono, berusia 6 tahun. Bersama adiknya Evan Javas Pradono yang berusia 3 tahun, mereka kerap menggunakan motor yang diproduksi Idham untuk bermain mengelilingi komplek tempat tinggalnya. Melihat anak-anak bergembira menggunakan motor yang ia ciptakan, tentu sebuah kebanggaan tersendiri bagi Idham. Tetapi Idham mengaku, motor produksinya saat ini masih membutuhkan banyak pembenahan. Untuk itu, Idham rajin meriset untuk menciptakan mesin yang ideal bagi motor produknya. Kita tunggu langkah Idham selanjutnya. Sang pembuat motor mini dari Bogor. Kalau Rafka sendiri, hadiah yang paling keren yang dikasih sama papa yang mana nih? Ini dah. Ini yang pastinya ya, Artor ya. Nice job Idam. Pokoknya jangan ngaku anak muda Indonesia kalau nggak kreatif.